Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Semestinya kita senantiasa bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangkaian proses pembelajaran. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa ada dan kita syukuri untuk kita senantiasa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Baik, untuk lebih bermanfaatnya proses pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa agar proses pembelajaran ini bisa memberikan manfaat. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Sekarang saya coba absensi dulu ya. Kehadiran hari ini. Ainal Mardiyah, Aisyah Bisman, Hadirah. Anggul Mukarrabin, Hadirah. Awaliyah Fadilatun Nisa, Naila Ramadhani Baisun, Hadirah. Naisila Salwa, Hadirah. Nikma Salsabila, Hadirah. Nur Dalila, Hadirah. Nur Khalifatul Jannah, Hadirah. Rahmatia Hidayat, Hadirah. Nurmiyanti, Hadirah. Revina, Hadirah. Wode Arwini, Hadirah. Wode Nurcesa, Hadirah. Yustika, Hadirah. Nisbah Purnama, Hadirah. Ummu Kulsum. Hadirah. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini adalah tentang perang melawan penjajah. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya coba evaluasi pertemuan yang lalu. Yang bisa menjawab, mohon angkat tangan. Masih ingat salah satu tujuan kedatangan VOC di Indonesia? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Untuk mencegah terjadinya persaingan dan persaingan antara kelompok dagang koloni Belanda. Oke, untuk menghindari persaingan dagang di antara pedagang Belanda. Bagus ya? Ya. Kemudian karena materi kita hari ini adalah melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita sudah melewati beberapa perlawanan melawan keserakahan VOC. Sekarang kita akan masuk pada perlawanan melawan penjajah Belanda. Baik, perlawanan melawan penjajah Belanda. Di sini ada beberapa perlawanan yang terjadi yang kita akan coba selesaikan pada pertemuan hari ini. Di antaranya ada perang Diponegoro, ada perang Patimura, ada perang Padeli, dan ada perang Banjar. Jadi anak-anak sekalian, paling tidak ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Yang di belakang bisa lihat ya tampilan di depan. Baik. Ada 4 tujuan yang akan kita selesaikan. Di antaranya adalah menganalisis kronologis perang Diponegoro dan nilai-nilai kejuaraan yang bisa dipetik. Yang kedua, menganalisis kronologis perang Paderi dan nilai-nilai kejuaraan yang bisa diambil atau dipetik.
Yang ketiga, menganalisis kronologis perang Patimura dan nilai-nilai kejuangan yang bisa dipetik. Serta yang terakhir adalah menganalisis kronologis perang Banjar dan nilai-nilai kejuangan yang bisa dipetik. Bagaimana cara menyelesaikan materi ini? Jadi hari ini kita akan menggunakan metode to stay to strike. Oke, metode to stay to strike. Jadi kita akan bagi dalam 4 kelompok sesuai topik, 4 kelompok. Lalu kemudian langkah-langkahnya mohon didengarkan supaya sebentar bisa teratur. Yang pertama adalah ketika Bapak Guru arahkan untuk bentuk kelompok, maka semua siswa silakan mencari kelompoknya, bergabung dengan temannya. Setelah itu yang dilakukan adalah silakan baca buku atau lembar LKPD yang Bapak akan bagikan sebentar ya. Jadi Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik untuk dituliskan poin-poin yang sudah didapatkan dari materi yang sudah dibaca dalam kelompok. Bisa dipaham? Bisa. Bisa ya? Baik. Kemudian setelah itu kalian temukan permasalahan, lalu kalian diskusikan masalah itu, cari solusinya. Pecahkan bersama melalui diskusi. Usahakan semuanya proaktif memberikan sumbangan kepada kelompoknya. Setelah itu, masing-masing kelompok akan diutus 2 orang untuk berkunjung ke kelompok lain, menggali informasi dengan sedalam-dalamnya tentang materi dari kelompok lain. Setelah semuanya berputar kepada semua kelompok, maka 2 anggota yang telah diutus kembali ke kelompoknya untuk menyampaikan kepada kelompok asalnya. Bisa dipaham ya? Jadi usahakan disiapkan juga kertas untuk menulis atau menggali informasi dari teman kelompoknya. Baik. Oleh karena itu silakan bentuk kelompok 1 Arwini, Nikma Salsabila, Nisbah Purnama, Aisyah Bisman dan Awalia silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok kedua Anggun Mokarabi, Nur Khalifah, Naila Bisman, Nurmiah dengan Khadijah Haja, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok ketiga Yustika Saputri, Kulsum, Tiasa, Rahmatia dengan Revina, silakan. Oke, sudah semua ya? Sudah? Oke, baik. Sekarang dimusyawarahkan dulu siapa yang akan tinggal di tempat dan siapa yang ditunjuk untuk berkunjung ke kelompok temannya pada saat menggali informasi. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi siapa yang akan berada di tempat dan yang akan berkunjung ke kelompok lain. Ditunjuk orang yang bisa dipercaya. Ya, yang pertama Nina dan Aisyah. Bentar, yang pagi saya dan Mima. Bagaimana sudah? Oke, baik. Selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja yang harus diselesaikan setiap kelompok. Jadi harapannya bisa dibaca petunjuknya ya. Sebelum dikerja baca petunjuknya lalu
kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Kelompok 1 pengenalan koridor, kelompok 2 perang Padeli, kelompok 3 perang Patimura, dan kelompok 4 perang Banjar. Oke, silakan berdiskusi. Saya berikan waktu ya kurang lebih 20 menit mencari pertanyaan, lalu kemudian mendiskusikan pertanyaan tersebut untuk dipecahkan masalahnya. Silakan masing-masing kelompok baca materinya masing-masing, temukan permasalahan, lalu bahas dalam kelompoknya. Silakan dibaca dulu bukunya. Ya, setelah itu temukan permasalahan, lalu kemudian pecahkan bersama masalah tersebut, tuangkan di LKPD, tuangkan atau tuliskan di LKPD, lembar kerja yang sudah disediakan. Jangan lupa ya dibaca dulu LKPD-nya, ada petunjuk yang harus dibaca sebelum mengerjakan tugas. Jika satu orang mampu menemukan satu permasalahan, sudah mewakili dari masing-masing kelompok. Silakan. Jadi sembari kalian mencari permasalahan, mencari solusi, saya akan menilai keaktifan dari masing-masing kelompok. Yang senantiasa aktif dalam kelompok maka akan mendapatkan nilai yang bagus. Ini tidak masuk kak? Jadi pertanyaannya adalah semampu Anda menemukan masalah. Silakan dibaca lalu temukan masalah yang ada. Ya, jika tidak ada jika belum ada dipahami silakan bertanya, silakan. Ya. Ini yang kita mau tulis. Ya, di situ butir pertanyaan adalah ketika sudah mendapatkan satu pertanyaan silakan dituliskan di butir pertanyaan, lalu kemudian pecahkan masalahnya di penjelasan. Ini masalahnya dari perang yang kita. Ya, masalah dari perang yang sudah kalian baca. Ya, materi sendiri. Baca materinya, temukan masalah,
kemudian diskusikan bersama daripada masalah yang sudah didapatkan tersebut. Ada lagi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Pak, kita itu pergi cari jawaban sama kelompok lain. Itu nanti setelah semua selesai mengerjakan merumuskan masalah dan jawabannya. Kalau sudah semuanya terkumpul pada jawaban, baru kita akan melangkah pada tahap selanjutnya, 2 orang berkunjung ke kelompok lain. Karena materi inilah, masalah ini yang kalian sampaikan kepada kelompok yang akan datang. Jadi pertanyaan dengan jawabannya sudah ada timbulkan, itu akan disampaikan kepada kelompok lain. Paham ya? Jadi materi yang kalian temukan, pertanyaan dan jawabannya itu yang kalian akan sampaikan kepada kelompok yang berkunjung. Ya, silakan. Pertanyaan yang ditujukan itu adalah pertanyaan yang bisa dianalisis, misalnya pakai kata mengapa atau bagaimana atau apa yang menyebabkan. Ya, itu tadi pertanyaan. Kalau di waktu itu Silakan tidak ditulis.
boleh nggak? Suara pertanyaan. Apa tujuan dan kontestasi? Tujuan di sini. Jadi di sini. Baik, kurang lebih 10 menit lagi. Maaf Pak, pertanyaan ini kita sendiri juga yang jawab. Iya, jadi setelah kalian menemukan permasalahan, diskusikan bersama solusi dari masalah yang Anda temukan. Jangan lupa hasil dari pertanyaan itu dituliskan di sebelahnya, di sampingnya jawabannya. Ya. Ada penjelasan. Ada butir pertanyaan dan ada penjelasan. Jadi di penjelasannya silakan dituliskan di samping daripada butir pertanyaan. Bisa tulis Pak? Gimana? Ada kesan yang jangan udah kalah penyerahan sama. Yuk, jangan ke sini. Strateginya apa ya Pak? Oh ini apa pernyataan yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2020. Iya, Kak. Bukan. Karena pada tanggal 27 ya Jadi nomor 4, apa yang terjadi? Ini pun kan tebal sekali. Snowman. Sama. apa yang terjadi pada tanggal 27 peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 27 1825 Tanggal ini bermula dari insiden Anjir Tanggal pada tanggal 20 Juli 1825 Begitu ya? Ini mencoba Baik, 5 menit lagi. saya langsung tulis Pak. karena apa mulai dari insiden Anjir Kamu tidak tahu ini pertanyaan. Cuma itu sih. Kas dulu. Yang pertama dikerjakan itu kan yang pertama yang kedua.
Oke? Sebagaimana yang kita sampaikan di awal bahwa setelah ditemukan masalah dan jawabannya, maka 2 orang silakan berkunjung ke kelompok lain untuk menggali informasi dari kelompok temannya yang lain. Jadi saya tunjuk saja ya, sebentar secara terurut, terarah. Kelompok yang ini ya, Diponegoro menuju ke Paderi, Paderi menuju ke Patimura, Patimura menuju ke Banjar, Banjar menuju ke Diponegoro. Seterusnya begitu sampai kembali normal. Dia hanya berputar sampai kembali ke kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Baik. Kita Ya, silakan. Ya. bertanya jawabannya mereka, bertanya pertanyaannya mereka. Kalian tugasnya adalah menggali informasi dari apa-apa saja mereka telah temukan dari masalah yang mereka dapatkan. Jadi hasilnya kalian hanya mencatat informasi yang telah mereka dapatkan. Jelas ya, jelas ya? Baik, hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, 2 orang yang telah ditunjuk tadi silakan menuju ke kelompok teman yang lain. Ya, 1, 2, 3. Jika sudah sampai di kelompoknya silakan 2 orang gali informasi sebanyak-banyaknya terkait informasi yang telah mereka dapatkan. dimanfaatkan sebagai pintu masuk Silakan. Satu pertanyaan sih. Kalian berikan informasi terkait yang sudah kalian dapatkan. Melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Pengumpul di mana? Di sana kalian. Ya, Nur Danila. bagaimana isi perjanjian antara Sultan Banjar dengan perusahaan Hindia Belanda. Bagaimana isi penjelasan isinya adalah Ya, silakan diberikan informasi dari temuan masalah yang didapatkan. Jelaskan. Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda seperti Dayak, Tanah Laut,
menyebut barang Yes. Ini yang kita kasih Syukron. Sama-sama pelajaran terus. Nanti tunggu instruksi ya, kalau sudah selesai mendapatkan informasi hitungan selanjutnya silakan kemudian kelompok yang lainnya berkunjung kepada kelompok yang belum dikunjungi. Tunggu instruksi ya, tunggu instruksi. terima kasih. Instruksi. Instruksi. Jadi gimana coba saya lihat mengapa Pak Fadli dapat apa yang dia Baik, hitungan ketiga, silakan bergeser ke kelompok yang lainnya. 1, 2, 3. Perhatikan ini. Ya, silakan digali informasinya, ya dicatat. Untuk kemudian nanti akan disampaikan kepada kelompok di kelompok asalnya. Ya, silakan dituliskan hasil galian informasinya dengan baik, dengan benar untuk disampaikan kepada kelompoknya nanti, karena hasil semua galian informasi akan dipresentasikan di depan. Kalau boleh tahu ini bahasa Kayaknya bahasa Jawa. tapi pernah belajar ya, berarti itu pakai mata. sehingga Pangeran Diponegoro dan pasukannya Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan Bukit Selarong. Menyingkir bagaimana? Ke arah selatan, ke arah selatan Bukit Selarong. Itu
yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Ya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi silakan siap-siap bergeser menuju kepada kelompok yang lainnya. Harapannya yang bertamu bisa menggali informasi dengan baik untuk disampaikan kepada kelompoknya nanti. Baik, sudah ya. Hitungan ketiga, silakan bergeser ke kelompok yang lain. 1, 2, 3. Sel-sel.
sudah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya. Jangan lupa yang bertamu sampaikan informasi kepada kelompoknya agar semuanya bisa memahami. Diskusikan bersama, harapannya bisa aktif dan bisa menangkap informasi yang disampaikan temannya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, jika sudah kembali lagi-lagi silakan yang bertamu sampaikan, dan yang dulu di tempat bertanya tangkap informasinya, karena informasi yang kalian dapatkan itu semuanya akan dipresentasikan ketika presentasi hasil diskusinya di depan. Silakan. Ya. Ya, punya masing-masing. Jadi semuanya nanti bisa berkontribusi maju ke depan untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Yang kami dapatkan bahwa perang Padri itu kan pertanyaan mereka itu kenapa perang Padri menggunakan yang panjang. Ini saya baca oleh nomor 2 ya. Jawabannya yang di sini. Maaf ya kurang jelas karena tadi soalnya buru-buru kurang waktu juga. Tapi insya Allah saya bisa melihatnya. Waktu itu hanya populer dan golongan golongan Lalu orang lain berpakaian putih dan golongannya itu apa itu perangkat panjang sama mengapa bisa disebut kaum Padri dan kaum adat karena perbedaan golongan hitam dan golongan putih. Terus itu perangkat murah masalah kenapa terjadi perangkat murah apa Belanda kembali dan kembali tangan Belanda. Perangkat Timura juga itu yang menyebabkan jadinya perang Timura. Jadi sebenarnya apa kejadian? Yang pakaiannya serba putih adalah para pembaharu. Kemudian oleh penulis sejarah disebut kaum Padri. Sedang untuk golongan hitam menggunakan pakaian serba hitam yang kemudian disebut dengan golongan adat. Yang membuat bola daerah informasi yang kalian dapat saya berproses karena wilayah ini membacakan dan kegiatan kebudayaan penyakit. Hal ini terutama adanya hasil seperti Kekuatan perlawanan daerah hasil ini digambarkan oleh orang barat kondisi yang membuat yang dikuasai kembali oleh Belanda. Yang kedua ada kekuatan yang dikuasai kembali oleh Belanda dan bagaimana dari kepulauan itu mulai paham yang saya sampaikan melewati ini yang ketiga nomor pekarangan dari pangeran Malioboro tanpa izin. Kembali juga ke tangan Belanda. Mengapa perang Padri dapat terjadi? Perang ini bermula karena adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat dalam masalah perang keagamaan. Kemudian pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan. Mengapa bisa disebut kaum Padri dan kaum adat? Karena waktu itu hanya populer sebutan golongan hitam dan golongan putih. Dengan kondisi yang pakaiannya serba putih dan para pembaharu. Kemudian oleh penulis sejarah disebut kaum Padri, sedangkan golongan hitam menggunakan pakaian serba hitam yang kemudian disebut dengan golongan adat. Kontroversi di berbagai pihak. Jadi di sini ada juga tentang perang Banjar. Apa yang membuat
Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin karena wilayah Kesultanan Banjarmasin memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini terutama adanya hasil-hasil seperti emas, intan, lada, rotan, dan daman. Hal ini diamati oleh orang-orang Barat. Kondisi inilah yang membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Tentang adanya pengetangan tanah. Jadi Jadi tadi peran Diponegoro itu awal mula terjadinya peran Diponegoro itu yaitu dengan bermula dari menghindar banjir pemasangan papan anjir secara sengaja melewati pekarangan dari Sanggaran Diponegoro tanpa izin. Jadi dia itu memasang patok di jadi itu kalau banjir dan itu yaitu strateginya yang dibangun Belanda untuk menyerang pengamanan di Bagaimana sudah? Bagaimana kelompok yang pertama sudah disampaikan materinya sudah? Bagaimana kelompok yang tiga sudah bisa dipahami? Baik, jadi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan tahap presentasi di pertemuan yang selanjutnya. Jadi harapannya silakan dikuasai materinya, karena pada saat presentasi semua kelompok tampil dan mengambil bagian menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari informasi dari kelompok lain. Bisa ya? Oke. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita coba refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru akan memberikan pertanyaan, silakan dijawab dengan jujur. Apa yang menjadi hambatan dan kendala ketika dalam proses diskusi? Silakan disampaikan apa yang menjadi kendalanya ketika diskusi berjalan atau ketika bertamu kelompok lain dan menyampaikan materi atau menuliskan informasi. Ada? Atau semuanya pembelajaran hari ini terasa menyenangkan? Baik, sebagai tugas untuk dikerjakan di rumah nanti, saya akan berikan 4 pertanyaan. Nanti silakan dicatat. Di pertemuan selanjutnya saya akan periksa jawabannya. Pertanyaan pertama adalah bisa ditulis pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang melatar belakangi sehingga lahir perang Diponegoro? Sudah? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dampak dari perang Paderi? Sudah? Yang ketiga, bagaimana strategi Pattimura dalam melawan penjajah Belanda? Bagaimana strategi Pattimura dalam melawan penjajah Belanda? Sudah? Sudah. Yang terakhir adalah
sehingga lahir Perang Banjar? Apa yang menyebabkan sehingga lahir atau muncul Perang Banjar? Sudah ya? Baik, jadi harapannya Bapak berharap tugas ini bisa dikerjakan yang baik di rumah. Kemudian pekan depan ingat kita akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini, dan harapannya semua peserta didik bisa memberikan kontribusi atau proaktif dalam mempresentasikan permasalahan yang sudah didapatkan dari kelompok masing-masing. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan pekan depan, karena kita memulai dengan doa. Mari kita tutup juga pertemuan hari ini dengan doa. Saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai, kita udah dimulai. Sudah selesai. Baik, saya kira cukup pertemuan hari ini, kita cukup